Viral ya, anak meninggal karena cacingan. Ini fakta dan cara mencegahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Ya, beberapa waktu yang lalu kita semua dikejutkan dengan berita tragis ya dari Jawa Barat, di mana seorang anak itu berusia 4 tahun meninggal dunia karena komplikasi cacingan yang parah ya. Jadi kita turut berduka cita. Nah, yang membuat berita ini semakin memilukan ya adalah cacing-cacing tersebut ya bahkan ditemukan hingga di hidung anak tersebut. Nah, berita ini viral ya, menimbulkan keprihatinan mendalam bagi kita semua, terutama para orang tua. Kejadian ini adalah pengingat ya yang sangat kuat bahwa masalah kesehatan yang dianggap sepele seperti cacingan ternyata bisa berujung fatal. Mungkin banyak di antara kita yang berpikir, cacingan itu masalah biasa. Padahal jika tidak ditangani dengan benar, cacingan bisa menjadi ancaman serius ya bagi pertumbuhan dan bahkan nyawa anak sekaligus. Di video ini kita akan membahas fakta medis di balik bahaya cacingan ya, cara cacing menginfeksi tubuh anak, serta yang paling penting bagaimana cara mencegah dan mengenali gejala sejak dini ya. Nah, jadi teman-teman perlu mengenali bahaya cacingan pada anak ini. Nah, penyebab utama dari kasus fatal seperti yang terjadi di Jawa Barat adalah komplikasi yang parah akibat infeksi cacing yang tidak terdeteksi dan tidak diobati. Nah, yang pertama itu pencurian nutrisi dan anemia. Nah, cacing hidup di dalam usus dan mencuri nutrisi dari makanan yang seharusnya diserap oleh tubuh anak ya, akibatnya anak akan mengalami kekurangan gizi ya, berat badan sulit naik, pertumbuhan terhambat, dan bisa menderita anemia, kekurangan darah ya. Nah, anak akan tampak pucat, lemas, dan mudah sakit karena daya tahan tubuhnya itu sangat lemah ataupun melemah. Yang kedua, penyumbatan usus. Nah, hingga sepsis nih. Nah, inilah yang paling berbahaya dan fatal. Jika jumlah cacing di dalam usus sudah sangat banyak, ini mereka bisa membentuk gumpalan ya ataupun bola yang padat. Nah, gumpalan ini bisa menyumbat saluran usus. Nah, menyebabkan nyeri perut hebat, perut kembung, dan juga bisa muntah terus-menerus ya. Nah, ketika penyumbatan ini tidak diatasi, usus ini bisa pecah. Kalau pecah, ya isinya akan bocor ke dalam rongga perut, menyebabkan infeksi parah yang disebut peritonitis. Nah, dari sinilah infeksi bisa menyebar ke seluruh tubuh ya, memicu sepsis. Nah, sepsis ini adalah respon ekstrim tubuh terhadap infeksi yang bisa menyebabkan kerusakan organ secara cepat hingga kematian. Bagaimana cara cacing ini bisa masuk ke tubuh anak? Nah, penularan itu sangat mudah ya, terutama pada anak-anak yang aktif bermain di luar ya. Yang pertama itu melalui tanah atau lingkungan yang kotor. Jadi telur cacing itu bisa hidup di tanah yang terkontaminasi kotoran atau air yang kotor ya, atau permukaan yang tidak bersih. Nah, anak-anak yang bermain di tanah, kemudian dia tangannya itu memasukkan tangan ke mulut ya, tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah bermain, itu sangat beresiko. Yang kedua, melalui makanan dan juga minuman yang terkontaminasi. Makanan ataupun minuman yang tidak dicuci bersih ataupun yang tidak dimasak dengan matang ya, ini bisa mengandung telur cacing ya. Telur cacing bisa hidup di situ ataupun bisa ada di situ. Nah, yang ketiga, melalui hewan peliharaan. Nah, beberapa jenis cacing bisa ditularkan melalui gigitan serangga. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Nah, gimana tanda-tanda awal anak cacingan? Karena penting sebagai orang tua itu harus peka terhadap perubahan pada anak ya. Nah, untuk beberapa tandanya yaitu teman-teman bisa melihat, yang pertama itu gatal di anus. Ini adalah gejala paling umum terutama saat malam hari ya. Jadi cacing kremi itu bergerak keluar dari anus untuk bertelur ya, menimbulkan rasa gatal hebat. Jadi kalau anaknya tidur sering garuk-garuk pantat ya, itu diperhatikan, dilihat. Yang kedua, perut buncit dan keras. Nah, perut anak bisa terlihat buncit ya, padahal berat badan tidak naik. Nah, yang ketiga, nafsu makan berkurang atau berlebihan. Ada anak yang menjadi malas makan, tapi ada juga yang selalu lapar ya, karena nutrisinya dicuri oleh cacing. Yang keempat, mudah lelah dan pucat. Nah, inilah tanda anemia ya, akibat cacing. Nah, anak terlihat tidak bersemangat, ya, lemas sekali ya, dan bahkan kulitnya itu tampak pucat. Yang kelima itu rewel dan kurang fokus. Nah, anak bisa menjadi lebih rewel dan sulit berkonsentrasi ya, karena tubuhnya tidak nyaman ya.
dan juga ya energinya nggak ada. Nah teman-teman ya, cacingan adalah masalah yang bisa dicegah dan disembuhkan. Nah, ada langkah-langkah yang bisa dilakukan ya. Yang pertama itu jaga kebersihan diri dan lingkungan. Jadi ajarkan anak untuk selalu mencuci tangan ya dengan sabun dan juga air mengalir ya, terutama setelah bermain di luar rumah ataupun setelah bermain ya, sebelum makan. Kemudian pastikan kuku anak itu selalu bersih, dipotong pendek kukunya. Yang kedua, perhatikan kebersihan makanan. Jadi kalau mau masak ya, itu perhatikan peralatan makannya bersih, dicuci, makanannya juga dicuci bersih ya. Begitu juga dengan buah, sayur ya, sebelum dikonsumsi pastikan ketika dimasak sampai benar-benar matang supaya apa, cacingnya mati, telurnya juga mati. Nah, yang ketiga, gunakan alas kaki. Jadi kalau anak main di luar itu jangan pakai nyeker ya, jangan nyeker, kasih dia sendal ya ataupun alas kaki untuk mencegah cacing itu masuk lewat telapak kakinya. Yang keempat, minum obat cacing rutin. Nah, ini adalah langkah paling efektif ya. Ada obat cacing yang bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter. Ya, berikan anak obat cacing ini sesuai dengan anjuran ya. Biasanya setiap 6 bulan sekali. Nah, atau bisa konsultasikan ke dokter anak. Kesimpulannya, kejadian tragis yang menimpa anak ya di Provinsi Jawa Barat adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan pernah meremehkan masalah cacingan. Dengan kesadaran, kebersihan, dan langkah pencegahan yang tepat, kita bisa melindungi anak-anak kita dari bahaya yang tersembunyi ya. Mari kita saling mengingatkan, bagikan video ini kepada orang tua lainnya agar semakin banyak yang sadar akan bahaya cacing ya, dan juga gimana langkah-langkahnya. Nah, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk di like, di share, dan subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Sampai jumpa.